Kemudian berikutnya sebentar. Mana nih? Nah, Miss Reisma, apakah investasi pada logam mulia juga bisa jadi pilihan pada kondisi saat ini? Oke, baik. Eh Logam mulia bisa sih teman-teman, tapi logam mulia itu ada dua jenis ya sebetulnya. Ada logam mulia yang betul-betul kita membeli emasnya gitu ya, logam mulianya batangannya gitu. Ada juga yang kita masuk di pasarnya. Jadi kita nggak megang, kita hanya megang kontrak emasnya gitu. Nah, teman-teman mau pakai yang keduanya terserah ya. Kalau misalnya belum pernah masuk di pasar yang jangka gitu ya, saya saran jangan karena itu resikonya jauh lebih tinggi lagi. Eh, dan sekarang kayaknya Bapepti juga ada masalah ya Iya. yang internalnya, terutama tata kelolanya sih yang jadi masalah. Jadi teman-teman kalau saya menyangka kalau memang resikonya profil resiko teman-teman sangat tinggi silakan, tapi kalau misalnya teman-teman belum punya pengalaman terus kemudian profil resikonya juga medium ke bawah, sebaiknya jangan sih karena resikonya tinggi meskipun orang ini ya Mbak Rizka ya promo karena lagi inflasi nih, beli emas beli logam mulia gitu. Ya iya, tapi resikonya fluktuasinya beda banget dengan saham karena kalau saham itu kita Betul, nasional dan fokus di perusahaan, sementara kalau emas itu global gitu. Jadi teman-teman betul. harus punya cadangan dana yang jauh lebih tinggi lagi. Gitu sih, Mbak Rizka. Oke, dan bisa terbang tingginya ya kalau benar-benar pas krisis ya, Mas Rofi ya. Betul, betul. Dan sebetulnya pasar agak berubah sih di zaman sebelum ada kripto dengan zaman setelah ada kripto. Karena pasar itu kalau nggak ada kripto, sebelum ada kripto itu larinya kalau lagi inflasi ini memang ke emas atau ke dolar. Makanya sekarang Oh dolar ya. juga lagi kuat gitu ya, karena orang kalau inflasi nanti gak mau tuh mata uang kayak rupiah, punten ya teman-teman, mata uang kayak rupiah itu investor asing dilepas semua, orang larinya ke dolar aja Iya. karena nilainya lebih stabil. Kalau nggak dolar kemudian emas. Tapi sebetulnya juga sekarang yang jadi pilihan itu si kripto atau blockchain gitu. Cuma sekarang Hmm, lagi negatif ya, lagi koreksi betul. banget. Jadi untuk teman-teman kalau memang mungkin alasan dasarnya karena inflasi gitu ya, boleh silahkan membeli logam mulia. Tapi kalau belum berpengalaman mungkin beli yang batangan dulu aja buat jaga-jaga kali ya Mbak Rizka, cash is the king gitu Betul. mungkin Betul. ini masih bisa. Tapi kalau mungkin punya resiko yang lebih tinggi silahkan masuk di bursa berjangka. Itu sih Mbak Rizka. Oke, siap, siap. Thank you, Mas Rofi. Nah, ini next question nih. Saham consumer good apakah jadi saham defensif yang cenderung aman terhadap inflasi? Consumer good Oke. nih. Eh, untuk yang tahun ini agak anomali sih. Kalau secara historis memang saham defensif itu consumer good dipakai karena selalu ini ya konsumsi terus itu istilahnya. Hmm, Orang akan selalu konsumsi sehingga produknya akan kepakai. Tapi sekarang iya. jadi masalah Mbak Rizka, semua orang lagi mengetatkan pengeluaran. Sehingga orang juga pilih-pilih terhadap Iya. produk-produk apa yang mau dipakai. Sehingga ada perusahaan yang justru di masa inflasi dia malah agak turun gitu. Nah Mm-mm. itu terjadi karena mereka nggak sanggup naikin harga. Jadi buat teman-teman semua kalau masuk consumer good tetap pilih-pilih ya, karena ada perusahaan yang kalau dia naikin harga itu nggak masalah. Ada perusahaan yang kalau naikin harga nggak akan dibeli itu. Jadi Ya. kalau tadi ditanya consumer good, saya mungkin bilang secara teoritis ya, tapi sekarang real di lapangan ada consumer goods yang bisa bertahan, ada consumer goods yang nggak bisa bertahan di inflasi. Jadi hati-hati Hmm, aja sih, dicek itu. oke, oke. Mereka kalau naikin harga, apakah mampu, apakah diterima? Kalau iya berarti silakan beli karena kalau harga dinaikin dan konsumen tetap membeli kan berarti revenue-nya naik ya. Profitnya naik ya. Profitnya juga naik gitu. Oke, sip, sip. Nah, ini ada dari Mbak Nela nih. Amankah kalau aku taruh banyak portoko di obligasi pemerintah, sebagian saham, di saat mungkin pasar seperti ini maksudnya? Aman. Kalau ditanya aman, saya akan bilang aman ya. Obligasi pemerintah kita dari luar sovereign, credit rating kita masih BBB, jadi masih oke.
meskipun belum A tapi masih bisa. Jadi teman-teman justru di masa resesi yang takut nanti saham ini ya jeblok gitu ya, Wow. mungkin sebagian persentase dibawa ke pemerintah, dan itu saya juga pakai kok di pemerintah. Ya nggak banyak sih karena saya pengen return yang lebih banyak juga. Sama-sama. Tapi kalau Oke, oke. teman-teman ya 8% aja udah oke, 7% udah oke, ya boleh nyoba tuh reksadana, kemudian obligasi pemerintah. Pemerintah juga sebetulnya masih 5-6 ya. Pak Oke, Rizka. betul Tapi betul nggak apa-apa, benar. Nggak apa-apa sebagian teman. ada di situ. Betul, Yang seperti itu. yang paling terbilang low risk ya memang obligasi pemerintah ya mau tidak mau. Betul, betul. Nah, ini ada yang minta opini nih kayaknya nih. Saya berinvestasi untuk dana sekolah anak jangka waktu 3 sampai 5. Instrumen apa sekiranya yang cocok nih kalau berdasarkan pengalaman Mas Rofi? Mbak Friska, kita itu yang paling mengerikan di Indonesia itu inflasi yang betul-betul tinggi itu ya. Pertama sekolah, Iya. kemudian kedua rumah, Iya. kemudian yang ketiga kesehatan. Itu tiga sektor yang kita itu makin tahun mahal banget gitu. Jadi Iya. kalau ditanya Banget, bener Pak, investasi banget buat nih. buat sekolah gitu ya, either mungkin teman-teman atau bapak ibu sekalian di sini pengen menyimpan dananya, cari yang aman aja. Tapi sebetulnya itu lebih banyak formatnya tabungan. Karena itu ya supaya tidak tergerus inflasi. Itu target yang pertama. Kalau pengen target yang lebih tinggi, memang harus kombinasi dengan saham yang lumayan agak tinggi sih Mbak Priska. Nah kalau misalnya nih harga biaya sekolah aja naik tiap tahun 10%, ya mau nggak mau kita harus mencari investasi yang minimal juga 10% kan ya Mbak Priska ya. Iya, Nah bener. jadi kalau sekarang lihat dari harga sih bisa lebih dari 10 sih. Mbak Priska ngerasain nggak? Ada yang udah nyekolain kan? Iya, ya kerasa banget. Kalau apalagi Rasa kalau ngobrolin ini ya dana pendidikan, aku baru sebagai orang tuanya sekarang kerasa banget, wow, sangat jauh sekali dengan zaman dahulu kita. benar, benar Mbak Friska. Kita beruntung banget ya masih di saatnya lagi murah. Jadi kalau kalau jawaban saya mungkin kombinasinya pertama di yang aman untuk sebagai cushion gitu ya, untuk cadangan ya tabungan gitu. Sebagian lagi mungkin memang boleh dikombinasikan yang agak tinggi Agresif. karena 10 sampai 15% karena memang kayaknya rata-rata tiap tahun juga lebih dari situ sih sebetulnya kalau kayak yang saya lihat ya, tapi kita dapat 10 sampai 15 saja membantu kita nggak ngos-ngosan ya ngejar Betul, betul banget. ini Mbak Friska. Makanya Inflasi pendidikan. teman-teman kalau mau ngejar yang 15% untuk di saham itu rasio-rasio fundamental, teknikal itu teman-teman wajib belajar. Karena ya itu tadi ya, supaya kita bisa nyekolahin anak kita dengan nggak ngos-ngosan. Ya, benar. Biar orang tuanya nggak kepikiran terus bayar SPP bulanan atau semesteran nanti. Benar Mbak Friska. Disiapin dari sekarang itu tadi ya. Intinya silahkan teman-teman plotkan ya di instrumen yang saving tadi yang aman dan juga mungkin boleh ditaruh sebagian ke yang agresif ya. Jadi biar ada pembagian risiko juga pastinya. Nah, Betul, betul. ini ada pertanyaan bagus nih buat yang pada tertarik jadi mahasiswanya Mas Rofi nih. Pak dosen kalau mau kuliah online gimana caranya? Hybrid tadi ya, jadi mungkin yang di luar Jakarta bisa ikutan kuliah di PPM School mau meskipun hybrid mungkin sesekali harus ke Jakarta gitu. Oke, siap. Kalau hybrid, sementara ini kita banyak yang di S1-nya, Mbak Friska. Di S1, Oke. kita sudah ready untuk program yang blended learning kita menyebutnya. Dan itu memang online. Untuk syarat-syaratnya kayaknya nanti boleh deh habis ini langsung di chat DM. ya. Ya. Di DM, PPM School nanti pasti dibales langsung. Nah, kalau untuk yang S2, kebetulan kita S2 itu ada yang eksekutif, Mbak Friska, ada yang eksekutif muda, dan ada yang reguler. Nah, yang eksekutif itu kayaknya sih, Mbak Friska, karena generasi X ke atas gitu ya, mereka senang kumpul. Jadi, senang kumpul, jadi offline itu mereka suka gitu. Itu saya ngelihatnya. Iya. Nah, kalau untuk yang S2,
apakah ada hybrid? Kayaknya mungkin ada ya. Ini ada teman staff saya si ini mungkin nanti boleh DM Mbak Erika ya untuk S2 apakah kita sudah ready atau tidak Hmm. untuk yang blended learning-nya. Tapi untuk sementara yang sudah berjalan itu yang S1 Mbak Friska untuk si Oke. blended learning-nya. Oke, sip-sip. Nah, jadi itu teman-teman ya, nanti kalau mau tanya info detailnya nih tentang dunia perkuliahan yang mau jadi mahasiswanya Mas Rofi, nanti DM aja langsung ke PPM School ya. Pasti nanti akan dikasih detail infonya seperti apa ya. Yang jelas pokoknya yang mau S2 lagi ada beasiswa fully funded, jadi manfaatin nih ya. Mungkin siapa tahu yang pengen diajar nih sama dosen enak kayak Mas Rofi ya, siapa tahu lolos. Jumpa deh langsung offline. Siap. Tapi untuk S1 S2 kita sekarang hybrid Mbak Friska. Artinya Oh, teman-teman oke. tidak 100% di kampus. Di kampus. Semester Oke. depan dan semester berikutnya lagi kita masih hybrid ya. Jadi banyak Ya. juga yang kelasnya online. Begitu. Oke, Beberapa siap. dari mahasiswa kita juga dari luar kota, ada yang dari ke luar negeri juga mereka masih bisa gitu Mbak Friska. Ya, sama Hmm, kayak saya sih ngajarnya juga di dalam siap. dan di luar negeri. Gitu. Wah, keren, keren, keren di dalam dan luar negeri ya teman-temannya, jadi jaringannya nambah gede nih. Nah, Mas Rofi nih satu pertanyaan terakhir nih, karena nggak berasa kalau ngobrolin saham tuh sejam itu kayak kurang gitu loh, Udah jam apalagi 8 ya? sama Pak dosen yang super enak ini nih. Cepet banget ya Mbak Mariska ya. Aduh, Bener, beneran. bener. Nah, ini nih, untuk masa seperti sekarang ini, apakah saat yang tepat untuk berinvestasi jangka panjang saham blue chip? Ya, mungkin Oke. yang fundamental bagus gitu. Iya, saham blue chip itu sebetulnya mereka saham yang sudah dikenal oleh publik gitu ya. Kemudian juga sudah cukup lama di di bursa sehingga mereka kelihatan lebih stabil. Jadi kalau teman-teman mau beli yang blue chip boleh aja. Kombinasi sih menurut saya ya. Karena ada blue chip yang ternyata di periode tertentu dia bisa naik tinggi banget ya, Mbak Priska. Tapi di periode berikutnya kemudian dia loss. Jadi memang hati-hati juga nih blue chip sekarang kayak first liner atau bahkan Ya, second liner kadang kala aneh ya Mbak Rizka ya sekarang benar. blue chip yang sekarang bisa loh perilakunya kayak first liner atau second liner. Karakter di lapangannya ya, Mas Rofi ya. Jadi bisa aja boleh silakan dipakai buat yang blue chip. Oke, yang penting tadi double check ke laporan keuangannya ya. Jadi bukan berarti ditelan mentah-mentah juga. Ya, ini masuk blue chip ya udah nggak dianalisa, langsung aja hajar-hajar aja. Oke, Oke, Mas Rofi, nah ini nggak berasa nih waktu kita udah mau habis, tapi biar cepat lebih banget. afdol, iya cepet banget sejam tuh nggak berasa, biar lebih afdol mungkin boleh kasih kesimpulan nih dari sekian obrolan banyak kita tentang memanajemen ya risiko yang tidak bisa diprediksi ya, unpredictable risk ini. Oke. Teman-teman semua, buat kita sekarang yang lagi di masa betul-betul nggak bisa diprediksi nih ke depannya, kita memang harus lebih teliti lagi dalam kelola resiko. Nah, kelola resiko itu kita punya dua nih, resiko yang bisa diprediksi dan resiko yang nggak bisa diprediksi. Artinya, kalau teman-teman jeblos gitu ya, banyak lossnya, itu pasti kombinasi dua itu tuh, resiko yang bisa kita prediksi dengan resiko yang nggak bisa kita prediksi. Nah, kalau yang bisa kita prediksi, teman-teman gunakan rasio yang lebih banyak sekarang. Jadi jangan cuman PBV, PER gitu ya atau RW, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, coba menggunakan sustainable growth ratio, terus kemudian gunakan arus kasnya gitu ya. Dan sesekali mungkin gunakan technical nih. Jadi teman-teman memang fundamental dan technical itu sebetulnya kombinasi yang baik. Nunggu fundamental itu juga jangkanya panjang banget. Technical juga memang harus hati-hati membacanya. Jadi kalau yang technical mungkin untuk sekarang ya mungkin next chance atau mungkin teman-teman masuk di kampus di bareng sama saya nanti kita bisa lebih banyak lagi ceritanya. Sekarang mungkin coba gunakan fear and greed index gitu ya. Tadi yang gunakan moving average 125. Nah, itu. Nah, satu lagi masih belum yaitu resiko yang tak bisa diprediksi. Nah, salah satunya sebetulnya tadi mungkin belum sempat saya bahas
ada beberapa aksi korporasi itu juga harus hati-hati ya, Mbak Friska. Either itu merger atau bahkan mungkin ternyata investor asing tiba-tiba borong sahamnya gitu ya. Itu sebetulnya memunculkan kita nggak bisa prediksi bisa naik atau turun. Nah itu kita harus hati-hati tuh dengan kalau kita sudah punya sahamnya, aksi korporasi harus hati-hati teman-teman karena itu termasuk sumber dari resiko yang nggak bisa diprediksi. Termasuk mungkin yang tadi ya resesi, terus kemudian stagflasi, Oh, pandemi, pandemi, perang, ya. segala macem. Udah banyak banget sih kayaknya. Kita tambahin ya Mbak Friska ya alat perangnya gitu ya supaya makin mantep nih teman-teman. Ya, makanya ini baru pengalaman pertama aku juga kayaknya ya. Kalau dulu kan pas 2013 kayaknya paling baru QA doang turun. Terus habis itu apa sih perang mata uang turun. Tapi kalau ini semua dihajar ya. Udah ini pandemi lah, terus perang lah segala macem. Ini udah paket paket Bener, paket komplit kalau makanan tuh. paket komplit. Perfect storm kalau orang ini bilang Iya, Bang Indonesia. bener-bener perfect storm banget ini sumpah. Jadi keren deh untuk kali ini tantangannya di pasar memang em, apa ya menguji lagi psikologi kita para investor. Tapi yang jelas bener tadi kata Mas Rofi ya teman-teman ya kuncinya ada di manajemen risiko. Jadi aku pun di akhir sesi kalau boleh ngasih kesimpulan ya semua itu pada letaknya di situ ya skill kita mengelola risiko selama bisa Betul. kita bisa mengelola risikonya yang namanya cuan itu kalau buatku pribadi tuh kayak bonusnya aja gitu dari hasil kita berhasil manajemen mitigasi risiko dan lainnya gitu Betul karena itu banget. tadi seringkali kan orang lupa yang justru krusial itu ya di manajemen risiko mungkin karena terkesan orientasinya hanya mau ngejar cuannya tapi malah lupa mitigasi risikonya nih di awal. Benar banget Mbak Friska. Ya mungkin tadi tambahannya ya teman-teman pokoknya sekarang memang berubah seperti yang tadi ya ada pertanyaan juga saham blue chip pun juga bisa berlaku kayak saham first liner second liner Iya, gitu perilakunya. Jadi teman-teman betul. jangan FOMO gitu ya. Kemudian jangan greedy juga, jangan fear juga gitu. Jadi betul-betul belajar rasional gitu kayak tadi Mbak Friska. Siap dikempur sana sini. Mentalnya kuat. Oke, siapa? Nih kalau ngobrol sama Mas Rofi itu seru dan ringan tapi ini banget ngena banget gitu ilmunya. Keren lah. Ini pasti salah satu jadi dosen favorit di PPM School sih aku yakin pasti nih. Amin. Oke, Mas Rofi berhubung udah hampir sejam nih, kita mungkin close dulu jelas malam hari ini. Tapi tenang aja teman-teman yang ketinggalan bisa replay ya, karena nanti akan save di IGTV. Dan kita bakal live lagi nanti mungkin dengan Mas Rofi atau dosen praktisi PPM School lainnya ya di bulan depan ya dengan bahasan yang Siap. topik lebih seru lagi pastinya. Buat Mas Rofi, terima kasih banyak sudah mau Terima meluangkan kasih banyak juga. waktunya. Ini pasti pulang ngajar capek ditambah ngajar lagi kami nih mahasiswa online nih. Tapi enjoy kok Mbak Friska bagi-bagi ilmu itu kayaknya kita saya tuh seneng banget gitulah istilahnya. Udah passionnya ya ngajar memang Udah ya. passionnya. Heeh. Oke, sekali lagi thank you ya Mas Rofi. Pokoknya Sama-sama. sehat lah. Terima kasih Sampai juga. jumpa di IG Ya, saya Live juga. berikutnya. Sip. Siap. Thank you teman-teman semuanya yang sudah join. Sampai jumpa Sampai di IG ketemu Live berikutnya. teman-teman. Malam Mas Rofi. Selamat malam.